Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Kakak Lina kabarnya hari ini gimana? Puji Tuhan sehat. Iya. Walaupun di pandemi corona ini kita tetap mengadakan kebaktian Partanyaman Remaja dan Aposo Di rumah masing-masing. Untuk itu kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kita akan mengangkat satu pujian lagu yaitu Ajari Kau Tuhan. Kau raja atasku.
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorai, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Yesus. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 3 di Badai Topan Dunia. Marilah kita mendengarkan epistel untuk malam hari ini yang tertulis dalam Roma 3 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara suri-suri. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali yang dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka mempercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sebaliknya tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia bohong, seperti yang tertulis, supaya engkau benar-benar dalam segala firman-Mu dan benar jika engkau menghakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah aku berkata sebagai manusia jika Ia menampakkan mukanya? Sekali-sekali tidak. Ada yang demikian. Bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh Ustaz semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa kamu masih menghakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah kita benar-benar menahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik itu daripadanya. Orang semacam itu sudah layak mendapatkan hukuman. Berbahagialah orang yang
nomor 460, jika jiwaku berdoa, dilanjutkan dengan doa syarat, yaitu dari teman kami Naomi Bolusiwea. Musik. Kami juga mau berdoa Tuhan
kami adalah manusia yang berdosa, kiranya Engkau hapuskan segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah dari pendeta, kita bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami boleh bersama-sama dengan anak-anak remaja dan Aposobulung HKBP Kamal Raya. Dengan segala keterbatasan kami bersekutu dengan Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di hati semua anak-anak-Mu ini, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti dan kami hidupi dalam keseharian. Karena Yesus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari, adik-adik remaja dan Aposobulung HKBP Kamal Raya, kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun dengan keterbatasan ini kita boleh berjumpa, saya sebagai pendeta HKBP Kamal Raya boleh menyapa seluruh remaja dan Aposobulung HKBP Kamal Raya di dalam ibadah kita bersama pada malam hari ini. Mari kita persiapkan Alkitab kita untuk menerima firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Mari kita membacanya secara bersama-sama.
Efesus 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, remaja dan apostol sulung HKBP Kamar Raya yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada banyak ajaran keselamatan, ada banyak ajaran bagaimana supaya orang di dunia ini beroleh hidup yang kekal. Ada banyak ditawarkan bahkan di luar sana, di luar gereja kita. Ada sebagian orang yang berkata bahwa kalau kita supaya beroleh keselamatan, maka perbanyaklah amal, lakukanlah sebanyak-banyaknya kebaikan, timbullah sebanyak-banyaknya pahala, dan lain sebagainya. Atau sebagian lagi orang berpikir kalau dia berpuasa, kalau dia bersedekah, kalau dia memberi ini dan itu dan lain sebagainya, maka dia berpikir bahwa dia akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Itu sebabnya banyak orang yang terpengaruh di luar sana. Jangankan untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal, ajaran-ajaran sesama gereja pun di luar sana. Terkadang banyak juga jemaat HKBP Kamar Raya yang terpengaruh dan mengikuti doktrin-doktrin yang bertentangan dengan ajaran gereja kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, perlu sekali firman yang telah kita baca tadi benar-benar dipahami, dimaknai, dan diimani oleh seluruh pemuda-pemudi gereja, secara khusus HKBP Kamar Raya. Maka dengan pemahaman yang keliru tadi, maka banyak orang yang berlomba-lomba mengusahakan keselamatan dirinya sendiri. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari jalan agar dia memperoleh keselamatan. Pertanyaannya, apa iya orang berdosa bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Siapa dari antara remaja dan apostol yang tidak berdosa? Satu dosa membuat kita bercela di hadapan Allah. Maka tak mungkin orang berdosa itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa iya kita dengan segala usaha kita, dengan doa, puasa, perbuatan amal dan seterusnya bisa membuat kita masuk ke surga? Bagaimana mungkin? Maka sekarang kita mau melihat, saudara-saudari, bukan apa kata manusia, bukan apa yang dilakukan orang di luar sana yang mau kita ikuti untuk beroleh jalan keselamatan, tapi kita mau menerima apa yang Alkitab persaksikan, apa yang firman Tuhan katakan tentang keselamatan bagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Maka saudara-saudari, jika manusia, yakni orang berdosa, kalau dia berpikir kita yang berdosa bisa menyelamatkan diri kita sendiri, lalu mengapa Allah harus mengorbankan Yesus? Kalau orang berdosa itu, kalau kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, lalu kenapa Yesus harus mati untuk menebus dosa kita? Maka jawabnya, keselamatan kita betul seperti firman Tuhan katakan, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tapi semuanya semata-mata karena kasih karunia dari Allah. Kaulah muda yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita untuk mendengar dan mengimani bukan perkataan saya, bukan perkataan ajaran-ajaran yang di sana, tapi ini firman Allah dari Efesus 2:8-10 tadi. Jelas di sana dikatakan keselamatan itu hanya karena kasih karunia Allah semata. Keselamatanmu, kehidupan kekalmu, hidup di surga benar-benar kasih karunia dan pemberian Allah semata. Maka apa makna dari kalimat itu, dari perkataan bahwa keselamatan itu hanya kasih karunia Allah semata?
Yang pertama, maksudnya adalah saudara-saudari, Allah mengerjakan keselamatan. Kamu cukup mengimaninya saja. Supaya masuk ke surga, Allah yang melakukan itu. Kau tidak layak, Allah melayakkan. Itu makna dari ungkapan kalimat itu tadi. Maka keselamatan kita, Allah yang mengerjakannya untuk kita. Tugas kita apa? Imanilah bahwa keselamatanmu benar-benar datang dan dikerjakan oleh Allah. Lalu yang kedua, apa makna dari keselamatan kita itu kasih karunia dari Allah? Semua kebaikan yang Anda lakukan bukan untuk meraih keselamatan. Jangan berpikir saudara baik melakukan ini, menolong ini, itu sebagai tiket, sebagai sogokan supaya kita beroleh keselamatan. No, itu pemahaman yang salah. Tapi semua kebaikan yang kita lakukan, semua hal-hal yang positif yang kita lakukan, itu menjadi bukti bahwa saudara sudah menerima keselamatan. Jadi jangan berpikir, saya berdoa, saya memuji Tuhan supaya saya diselamatkan. Bukan perbuatan kita, bukan kebaikan kita, tapi pertanda kita orang yang sudah diselamatkan Allah. Disitulah terlihat mulut kita, hidup kita senantiasa penuh pujian kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Saudara, yang ketiga, makna dari keselamatan kita yang telah dikerjakan itu karena kasih karunia adalah rendahkanlah hidupmu di hadapan Allah. Maka hiduplah di dalam kerendahan hati, karena bukan aku supaya bisa masuk ke sana, karena bukan kelayakanku, karena bukan karena kehebatanku, karena bukan karena perbuatan dan usahaku, aku boleh mendapat hidup yang kekal. Maka tidak boleh ada orang yang menyombongkan dirinya. Maka saudara, kalau Anda baik, membantu, banyak menolong, melakukan berbagai kebajikan, jangan sombongkan semua yang Anda telah berbuat itu. Nanti itu akan menjadi percuma dan sia-sia. Tapi pertanda orang yang sudah diselamatkan, dia akan hidup rendah hati, menolong tanpa perlu memberitahu, memberi tanpa perlu tahu orang kita sudah melakukan banyak hal. Diam-diam dia melakukan kebaikannya, karena dia sadar betul bukan kebaikannya itu yang telah menolong dan menyelamatkan dia, tapi kasih karunia itu membentuk dia menjadi pribadi yang rendah hati. Saudara-saudara, pribadi yang rendah hati ini kadang susah-susah gampang untuk dicari. Ya, di bahasa-bahasa kadang disebut, pernah dengar istilah si panggaron. Ya, apa itu si panggaron? Merasa paling hebat, ya, merasa paling jago, merasa lebih daripada orang lain di dalam hidupnya. Tapi anak-anak Tuhan, remaja Naposopulu yang telah menerima keselamatan itu akan tertempa kerendahan hati di dalam hidupnya. Apa itu rendah hati? Tetap merasa tidak ada apa-apanya, meski sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara, ingatlah kebaikan yang kita lakukan bukan sogokan kepada Allah, tapi respon atas kebaikan itu. Keselamatanmu sudah dikerjakan. Oleh karena itu, jangan berpikir saya melakukan ini supaya Tuhan begini. Tidak. Tapi keselamatan itu benar-benar telah dikerjakan oleh-Nya. Nah, bagaimana responmu setelah mengetahui bahwa keselamatan kita adalah anugerah dan kasih karunia Allah? Kira-kira bagaimana perasaan setelah Anda mendengar dan mengimani kau diselamatkan bukan karena apa yang ada padamu? Keselamatan diberikan padamu karena anugerah yang cuma-cuma diberikan kepadamu. Masih adakah yang patut kita sombongkan dalam hidup ini? Tentu itu tidak perlu untuk kita lakukan. Karena keselamatan, kehidupan kekal diberikan oleh Allah semasa dalam hidup ini. Maka tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Maka satu-satunya yang harus kita kerjakan adalah memuliakan Dia dengan kata dan karya. Untuk itu, tunjukkanlah dalam keseharian bahwa kamu adalah putra-putri yang telah dikaruniai keselamatan. Bukan lagi sebagai orang yang pelin-pelan mencari-cari keselamatan.
Tunaikanlah tugas dan tanggung jawab sebagai remaja, sebagai naposo, sebagai putra-putri penerus gereja, sebagai anak di tengah-tengah keluarga, pertanda orang yang telah menerima keselamatan. Ini yang terus harus dilatih, diuji, dan dihidupi oleh setiap orang yang telah menerima keselamatan. Jangan biarkan karena kesulitan ini, karena virus corona ini, maka kita melupakan hal yang paling penting yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka jangan biarkan pula kesulitan ini memicu banyak pertengkaran di tengah-tengah keluarga. Saudara, remaja dan naposo belum, saya pikir sudah bisa menjadi pribadi yang membawa kesejukan di tengah-tengah keluarga. Ya, mungkin keluarga kita, orang tua kita, adik-adik kita berdampak karena virus corona ini. Maka bawalah air kesejukan di tengah-tengah keluarga. Sebisa mungkin selama masa-masa pandemi ini, jangan lagi membangkitkan amarah orang tua. Jangan lagi melanggar aturan-aturan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, agar kita benar-benar menikmati kasih karunia Allah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara, tak usah mencari jalan di luar sana untuk urusan keselamatan. Gak perlu pergi ke sana kemari membanding-bandingkan. Tak usah cari-cari keselamatan. Sudah dikerjakan, sudah diberikan. Tidak usah bimbang dengan keselamatan yang diberikan dan diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita bergereja. Hati-hati, maka jangan biarkan physical distancing, social distancing, karantina, COVID dan seterusnya merampas sukacita keselamatan yang Allah kerjakan atas. Sukacita kita tidak boleh bergantung pada kesulitan kita. Sukacita kita bergantung pada karya keselamatan yang telah Allah kerjakan bagi kita. Oleh karena itu, percayalah, Tuhan akan terus menempah, Tuhan akan terus menuntunmu. Maka tetaplah pelihara, bangun komunikasi, syukuri keselamatan yang telah Tuhan kerjakan atas. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh disegarkan, dikuatkan melalui firman-Mu. Secara khusus untuk putra-putri gereja, jemaat, remaja Naposo Hulu, HKBP Kamal Raya. Engkaulah yang memberkati mereka semua. Meski mereka merasa kesulitan karena harus meneruskan pendidikannya dengan online, sebagian mereka harus bekerja dengan online. Tolonglah mereka, kuatkanlah mereka, dengarkanlah doa mereka. Biarlah keseharian mereka terbukti sebagai orang yang telah menerima keselamatan, yang telah menerima kehidupan kekal dari Allah. Berkati kehidupan mereka bersama dengan orang tuanya. Dan kami terus mendoakan kesulitan yang kami alami, biarlah mendekatkan kami senantiasa kepada. Ini doa kami. Dengarkanlah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, untuk menutup ibadah kita kali ini dan akan doa Bapa kami dan doa berkat dari Yang Maha Pendeta, kita bernyanyi dari lagu Pelangi Kasih-Nya. Kau
dikuduskanlah namamu, datanglah